Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'. Hadirin sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya bersama Walid Safrijal bin Safwan. Beliau selaku sahabat yang beliau juga sering melakukan live di Love YouTube Aceh. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu bagi kita semua. Alhamdulillah, ini menjelang sebentar lagi waktu zuhur, maka kami berdua ingin melakukan ataupun duduk diskusi ringan bersama yang mulia Walid Safrijal. Gimana keadaan hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Sengaja kami hari ini membuat live dalam bahasa Indonesia karena banyak sahabat-sahabat di luar sana yang meng-WA kami. Tolong sekali Pak Ustadz ataupun Tungku untuk membuat live dalam bahasa Indonesia, insyaAllah. Walaupun bahasa Indonesia kami berbatang-batang, berpohon-pohon, itu dapat dimaklumi. Ya, jangan sampai bilang apa-apa, pergi ke pagar sana. Alhamdulillah. Ini sebentar lagi kita akan masuk ya, bulan suci Ramadan. Ini sudah akhir penghujung daripada bulan Sya'ban. Apa yang harus kita lakukan, Walid, di bulan suci Ramadan? Karena di bulan Ramadan ini kan bulan yang paling mulia. Apa yang kita lakukan supaya kita istiqomah di bulan suci Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidil mursalin Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Sebagaimana maklum, kita sudah berada di 10 akhir daripada bulan Sya'ban. Ya. Di antara yang harus kita lakukan di penghujung Sya'ban menuju Ramadan adalah sebagaimana yang sering dilakukan oleh para salafus salih, para ulama-ulama terdahulu, baik dari golongan para sahabat Nabi, para golongan tabi'in, dan ulama-ulama yang kemudian, bahwa di antara salah satu tradisi atau kebiasaan para ulama salafus salih, mereka jauh sebelum memasuki Ramadan, artinya 10 akhir ataupun dalam bulan Sya'ban, mereka melakukan ibadah puasa. Jadi jauh sebelum masuknya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang terkhusus, yang terkenal dengan ibadah Ramadan, ibadah puasa, mereka sudah melakukan ibadah malam-malam dalam beberapa konteks. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalur periwayatan Aisyah, di sana malah istri-istri Rasulullah banyak mengqadai puasa mereka itu tinggal di bulan Sya'ban, dan Rasulullah SAW sendiri pun banyak mengqadai ataupun banyak melakukan ibadah puasa di bulan Sya'ban, memperbanyak puasa sunnah. Malah dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW mempuasai daripada bulan Sya'ban itu penuh ataupun hampir penuh, atau kebanyakan daripada hari-hari Sya'ban dihiasi oleh Rasulullah SAW dengan berpuasa. Jauh sebelum memasuki bulan Ramadan yang merupakan bulan untuk khusus berpuasa, Rasulullah, para salafus saleh lebih dahulu menyambut puasa itu dengan berpuasa sunnah sebelumnya. Ini dinamakan dengan tauti'ah, artinya transit. Jadi sebuah jenjang estafet, jauh sebelum masuk ke dalam Ramadan, mereka sudah membiasakan diri dengan berpuasa. Ini sunnah Rasulullah dan merupakan sunnah salafus saleh. Ini yang pertama yang masih kita lakukan. Yang kedua, jauh sebelum memasuki Ramadan, dikarenakan puasa adalah merupakan sebuah paket ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ibadah ini nantinya supaya memiliki mutu dan kualitas yang baik, jauh sebelum memasuki Ramadan, ayolah kita lakukan apa yang dinamakan dengan isti'adat, berupa persiapan. Persiapan itu isti'adat binafsi. Isti'adat. Jadi persiapan itu yang paling esensial daripada persiapan menuju Ramadan. Yang pertama sekali adalah mempersiapkan ilmu pengetahuan.
ilmu pengetahuan, mengulang kaji kembali kira-kira bagaimana tata cara berpuasa yang baik dan benar, apa yang mesti kita lakukan. Karena hikmah daripada pensyariatan puasa kan la'alakum tattaqun, supaya akhir daripada puasa yang kita lakukan membuahkan ketakwaan, yaitu kita mampu memelihara diri daripada berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya saja dalam bulan Ramadan, tetapi lebih daripada itu di luar bulan Ramadan juga dituntut membiasakan kebiasaan baik dalam Ramadan hingga terbawa menjadi suasana keseharian di luar Ramadan. Ini Walid, masalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, masalah puasa kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian yang jadi satu pertanyaan, yaitu kapan Allah memerintahkan ataupun Rasulullah SAW mengerjakan atau mengambil perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentang puasa. Dengan kata lain adalah kapan syariat puasa itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW dan kepada umatnya. Ya. Dalam kitab-kitab fikih kita membaca di antaranya dalam kitab Hasyiah Bajuri ala Fathul Qarib Mujib, juz yang pertama lebih kurang halaman 285 dan seterusnya. Kemudian dalam kitab I'anatul Talibin, Hasyiah I'anatul Talibin dalam juz yang kedua. Kemudian dalam beberapa kitab-kitab lain yang masih bermadhabkan kepada mazhab kita Asy-Syafi'iyah, di sana disebutkan bahwa wa furida, dan diwajibkan puasa Ramadan itu adalah pada tahun saniyah, pada tahun yang kedua minal hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu diwajibkannya puasa yaitu pada tahun kedua hijrah, ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di negeri Madinah. Setelah beliau sampai di Madinah setahun, setelah tahun yang kedua beliau berada di Madinah, maka turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shayamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala firman itu pada tahun kedua hijrah dan berada di Madinah tepatnya pada bulan Sya'ban. Jadi ayat ini turunnya pada bulan Sya'ban. Ayat perintah wajib berpuasa di bulan Ramadan turunnya pada bulan Sya'ban. Tetapi menjadi satu khilaf pendapat para ulama, jikalau ayat yang mewajibkan kewajiban melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan diturunkan pada bulan Sya'ban pada tahun kedua hijrah, kira-kira tanggal berapa? Apakah 10 yang pertama, 10 yang kedua dari bulan Sya'ban, atau 10 akhir? Saya pernah membaca dalam Hasyiah Buyairami karangan Syekh Sulaiman ala Minhajut Thalab karangan Syekh Zakaria Al-Ansari, dalam juz yang kedua di sana dikatakan bahwa tidak diketahui oleh para ulama data yang valid, informasi yang kuat, informasi yang pasti kapan tanggal turunnya ayat tersebut. Apakah 10 yang pertama, apakah 10 yang kedua, apakah 10 yang ketiga daripada bulan Sya'ban pada tahun kedua hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya pada tahun kedua hijrah di Madinah dan di bulan Sya'ban, dan diturunkan di bulan Sya'ban. Tapi kapan tanggal pastinya, para ulama sekredibilitas selevel Imam Ibnu Hajar Al-Haytami pengarang Tuhfah tidak mengetahui secara pasti dan tidak menemukan data yang valid. Terus konteks daripada ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apakah memang min qablikum ini orang yang sudah dahulu itu diwajibkan sama seperti kita sebulan penuh? Baik. Di dalam syatar atau konteks ayat tersebut, di sana dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu asyam akan berpuasa atau untuk berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dalam ilmu gramatika bahasa kaf itu dinamakan dengan kaf huruf jar, atau dalam ilmu bayan atau ilmu balaghah dinamakan kaf tasybih. Dalam tafsir Munir Abah Mustafa Zaili juz yang ke-7 lebih kurang halaman 392 di sana dikatakan bahwa kaf di sini adalah tasybih mujmal, yaitu mursalan mujmalan, yaitu sama, artinya seperti puasa yang dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu. Maksudnya adalah kewajiban melakukan ibadah puasa adalah merupakan wajib, sama-sama wajib. Jadi berpuasa adalah merupakan satu syariat qadimah
Melakukan ibadah puasa adalah merupakan satu bentuk syariat-syariat terdahulu, dalam artian jauh sebelum umat Nabi Muhammad SAW diwajibkan berpuasa, Allah sudah pernah mewajibkan kewajiban berpuasa kepada umat-umat terdahulu yang hukumnya juga wajib. Tetapi adapun kaifiat, tata cara pelaksanaan, bentuk-bentuk yang ada kaitan dengan puasa ini berbeda antara satu bentuk syariat Nabi Muhammad SAW dengan syariat-syariat Nabi-Nabi sebelumnya. Jadi dengan kata lain, kaf ini adalah tashbih fil hukmi, kaf ini adalah untuk menunjukkan kesamaan dari segi hukum, bukan sama dari segi cara kerja atau mekanisme pelaksanaan. Sehingga dapat kita maknakan ayat Al-Quran ini, wahai orang yang beriman, diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada kamu ataupun diwajibkan terhadap kalian semua orang yang beriman untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, sebagaimana berpuasa merupakan satu syarat yang pernah Allah wajibkan pula terhadap kaum-kaum sebelum kalian, walaupun antara puasa kalian dengan puasa mereka berbeda tata cara pelaksanaan, namun hikmah dari mengerjakan puasa itu sama, yaitu agar supaya la'allakum tattaqun, supaya ataupun dipastikan kalian di penghujung Ramadan jika benar-benar mengerjakan ibadah puasa itu akan mendapatkan predikat takwa, yaitu tattaqunal ma'asi. Kalian akan terdorong dengan semangat berpuasa itu untuk terbiasa meninggalkan kemaksiatan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Lebih kurang begitu. Tentang masalah hadis yang sering kita dengar sebelum ini, orang yang mengatakan atasnamakan Nabi SAW, man fariha bidkhulir Ramadan haramallah jasadahu ala niran. Itu kedudukan hadis itu bagaimana, Walid? Sedangkan ini kan man fariha, siman-siman yang senang ia nyaman. Bidkhulir Ramadan, dengan masuknya bulan Ramadan, haramallah, diharamkan Allah, jasadahu, jasadnya, ala niran, di atas api neraka. Senang saja ini. Berarti ada orang yang memfatwakan, berarti kita nggak usah berpuasa, senang saja sudah diharamkan daripada api neraka. Itu bagaimana, Ustaz? Jadi ketika kita ingin menilai, ketika kita ingin menilai, ingin tahu bagaimana tentang status sebuah hadis, maka alangkah baiknya kita membaca takhrij hadis. Banyak sekali kita takhrij hadis yang sangat terkenal yang dikarang oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haythami yang terkenal dengan kitab Majma' Zawaid beliau, Mizanul I'tidal Imam Az-Zahabi, kemudian takhrij yang ada pada cerita kaki Ihya Ulumuddin itu Imam Al-Baghdadi, dan banyak sekali takhrij yang lain. Jadi saya pernah memeriksa konteks atau matan hadis yang berbunyi man fariha bidkhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Saya sudah pernah mencoba memeriksanya beberapa kali, namun saya belum memperdapati adanya sebuah lafaz hadis yang seperti itu, dan saya tidak memperdapati seorang ulama ahli hadis mengomentari hadis itu. Saya tidak mengatakan itu tidak ada. Saya pernah membaca-bacanya di artikel, mungkin di media-media saya pernah membaca, dan saya sudah sangat lama membaca itu di beberapa artikel. Tapi saya coba mencari takhrij hadis itu, dan namun sampai sekarang saya belum mengetahui bagaimana takhrij hadis tersebut. Maka karena kita tidak mengetahui secara pasti, tidak membaca sebuah takhrij para ulama, maka kita tidak berani menghukumi untuk mengatakan ini sahih, ini dhaif, ini palsu, karena kita tidak menemukannya. Saya tidak menemukannya. Berarti masalahnya kami pendai memakai hadis tersebut itu gimana? Apakah kita tinggalkan ataupun tidak usah kita sampaikan? Adapun kita sampaikan, kita bilang ini hadis dhaif ataupun gimana? Tidak boleh kita mengatakan ini dhaif, tidak boleh kita katakan ini sahih, tidak boleh kita katakan ini hasan dan macam semuanya jika kita memang bukan para ulama ahli hadis yang bertugas mentakhrij hadis. Kita baru berkomentar tentang status hadis di saat kita memiliki satu referensi atau satu acuan atau pegangan atau satu rujukan di mana para ahli hadis itu menilai bagaimana hadis itu. Boleh kita katakan ini dhaif menurut Imam Baihaqi, ini hasan menurut Imam Tirmizi, ini
katakanlah palsu atau ini dhaif menurut Imam Al-Jauzi dalam kitab Maudhu'at beliau dan macam sebagainya, itu boleh. Nah, tentang bagaimana misalnya kita pendai ataupun orang yang dalam kesehariannya sering memberikan wejangan atau nasihat. Lantas bagaimana status ataupun hukum, apakah kita boleh memakai hadis itu tanpa mengetahui takhrij hadisnya, apakah sahih atau tidak, dengan semata-mata comot lalu begitu kita dapati langsung kita sampaikan dengan anggapan bahwa kita ini kan berbaik sangka. Tidak mungkin, kalau saya nggak mungkin itu dan sebagainya. Saya pernah membaca dalam kitab Fatwa Al-Hadisiyah karangan Imam Ibnu Hajar, Al-Haytami, Al-Haytami. Di sana dalam Fatwa Al-Hadisiyah beliau ditanyakan, Su'ila radhiyallahu an, ditanyakan kepada Imam Ibnu Hajar, semoga Allah menambahkan keridhaan kepada beliau, tentang bagaimana status khutbah, status seorang khatib, status penceramah, dai yang sering membawakan hadis-hadis yang dia sendiri tidak tahu tentang takhrij hadis tersebut. Jadi di sana dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar bahwa tidak dibolehkan untuk meriwayatkan hadis-hadis tersebut, kecuali baru diperbolehkan jika hadis tersebut diperdapati dalam sebuah kitab atau dalam beberapa kitab yang memang pengarang kitab tersebut terkenal tentang beliau seorang yang ahli takhrij hadis. Jadi baru diperbolehkan. Adapun misalnya sebuah hadis yang terdapat bukan dalam kitab hadis tapi dalam kitab hikayat, dalam kitab cerita, ini sangat patut sekali untuk kita periksa kembali. Itu sama-sama kita cari kembali, yang apabila kita mendapatkan takhrijnya, alangkah baiknya kita mencari dalil yang lain atau hadis yang lain yang lebih sedikit atau lebih kecil kemungkinan yang sebagaimana kita sampaikan tadi. Jadi alangkah baiknya kita tinggalkan hadis tersebut, dan kita mencari hadis-hadis lain yang lebih dekat kepada kebenaran, yang paling kurang jika kita ingin kita pakai misalnya untuk targhib, motivasi, atau ingin memberi tarhib, menakuti orang berbuat maksiat, atau fadail amal, atau ingin melebih-lebihkan amalan yang sangat, misalnya yang paling rendah sekali derajatnya, ya carilah hadis yang dhaif. Dikatakan Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Al-Adhkar halaman 13 berkata, wa qala ulama min al-muhadditsin wa ghairihim wal fuqaha wa ghairihim, para ulama telah berkata, baik dari golongan ahli hadis, ahli fikih dan selain mereka, bahwa boleh, malah sunnah memakai hadis dhaif pada salah satu mawadhi', pada 3 tempat, tentu dengan syarat-syaratnya. Maka alangkah baiknya hadis yang masih kita ragu tentang takhrijnya, apalagi misalnya kita bisa punya banyak tempat untuk bertanya, banyak kitab yang bisa kita periksa, alangkah baiknya kita tanyakan baru kemudian kita sampaikan untuk menunjukkan kehati-hatian kita dalam beragama. Demikian. Berarti di dalam bulan suci Ramadan ini kan banyak sekali kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah, dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang besar terjadi di bulan suci Ramadan. Salah satunya yaitu ada Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzina unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran sudah. Kemudian ada malam Lailatul Qadar. Yang saya ingin bertanya masalah malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni min kulli amrin. Min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di malam Lailatul Qadar, adakah orang yang mendapati malam Lailatul Qadar tersebut? Karena alfi syahrin, malam tersebut yaitu lebih mulia, ibadahnya 1000 bulan. Kalau kita kali yaitu 83 tahun. Adakah ulama ataupun yang mendapati malam Lailatul Qadar tersebut? Dan bagaimana kita tahu bahwasanya itu malam Lailatul Qadar? Ya, baik, berbicara tentang masalah Lailatul Qadar dalam juz yang ke-30 dari firman Allah dari Al-Quran yang mulia, surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Al-Majmu' li Syarhil Muhadzab, merupakan syarah bagi kitab Al-Muhadzab yang dikarang oleh Imam Syirazi rahimahullah taala, di sana menjelaskan ataupun membuat judul khusus faslun. Ini suatu fasal dalam rangka menjelaskan masalah Lailatul Qadar.
Di sana beliau meriwayatkan tentang adanya terjadi khilaf pendapat, perbedaan pandangan para ulama. Sebagian para ulama, walau minoritas, ada sebagian ulama yang mengatakan bahawa Lailatul Qadar seiring dengan wafatnya Nabi turfa, diangkat. Sehingga pasca setelah wafatnya Rasulullah SAW, tidak ada lagi malam yang jika kita beribadah itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu diangkat seiring dengan wafatnya Rasulullah SAW. Ini pendapat ini syad. Oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dengan didukung oleh dalil-dalil, wah pendapat ini syad, pendapat ini adalah bertentangan dan sangat-sangat tidak layak untuk kita amalkan. Tapi sekadar hikayah kaul, sekadar untuk kita ketahui adanya pendapat, bahawa pendapat itu atau ada para ulama yang berpendapat seperti demikian. Tapi di atas pendapat yang mukhtar, yang terpilih, yang sahih, yang kuat, yang mu'tamad, yang kita pegang dan dipegangi oleh kaum muslimin, yang bahawa Lailatul Qadar baqiyah ila yaumil qiyamah, Lailatul Qadar itu masih kekal, ada sampai datangnya hari berbangkit, sampai datangnya hari kiamat. Tentang fadilah Lailatul Qadar itu, tentu fadilah yang disebutkan di sana, Lailatul Qadri khairum min alif syahrin. Di dalam Hasyiah Tafsir Tawi juz yang keempat, di sana disebutkan bahawa ketika dikatakan Lailatul Qadri khairum min alif syahr, artinya beribadah pada malam tersebut akan diberikan ganjaran dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada daripada beribadah 1000 bulan. Khairum min alif syahr, lebih baik daripada beribadah 1000 bulan atau lebih kurang 83 atau 84 tahun. Setelah kita pahami bahawa di atas pendapat kuat Lailatul Qadar itu masih ada, kemudian terjadi khilaf pandangan, khilaf perbedaan pendapat para ulama. Kapan Lailatul Qadar itu? Ini yang pertama sekali. Ya. Sebagian ulama mazhab Malik berpendapat, saya masih membaca ataupun menghikayatkan apa yang ada dalam kitab Majmu' di Syarh Muhadzab, bahawa di sana dikatakan Imam Nawawi menghikayatkan bahawa ulama mazhab Maliki berpendapat Lailatul Qadar itu boleh ada pada bulan lain selain bulan Ramadan. Pada 11 bulan lain selain bulan Ramadan, boleh jadi, bisa jadi, mungkin, boleh saja Allah menciptakan Lailatul Qadar di sana. Tapi mayoriti para ulama berpendapat tertayin Lailatul Qadar itu harus bulan Ramadan dan tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain. Tetapi dalam 29 atau 30 hari-hari Ramadan, ihtimal, semuanya mungkin. Mungkin 10 pertama, mungkin 10 yang kedua, mungkin 10 yang ketiga, boleh. Tetapi 10 yang akhir, arja'uha, lebih besar kemungkinannya dan lebih diharapkan, wawitruha, dan malam-malam ganjil dari 10 yang akhir itu lebih lagi diharapkan, berdasarkan dengan hadis-hadis Nabi dan keterangan-keterangan dari Rasulullah SAW. Nah, tentang apakah ada orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ada, pasti. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu tafawud, ya. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu tafawud, artinya ada sisi lebih kurang antara apakah dia aulia Allah, apakah dia itu para ulama, ataukah dia itu orang biasa. Allah bisa memberikan fadilah dan kelebihan itu kepada siapapun yang dikehendakinya. Jadi boleh-boleh saja. Dan banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan bahawa seperti masih dalam kitab Majmu' Syarh Muhadzab, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa madha Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan condong lebih kuat pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahawa beliau sangat yakin yang bahawa Lailatul Qadar itu adalah pada malam 23 atau pada malam 21. Kenapa? Karena beliau pernah mendapatinya. Dari sini dapat kita pahami bahawa orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala boleh saja dengan izin Allah yang memperdapati malam Lailatul Qadar tersebut. Timbul pertanyaan, jika kita sudah faham, jika kita sudah paham bahawa memang Lailatul Qadar itu diperdapati oleh orang-orang yang diberikan hidayah, taufik, kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu boleh saja. Lantas bagaimana, apakah kita sering mendengar bahawa apabila terjadi malam Lailatul Qadar, misalnya banyak peristiwa-peristiwa aneh, misalnya sujudnya pohon kayu, kemudian seperti air, lolongan anjing dan macam sebagainya. Ini mungkin saja karena ini adalah merupakan khariqul ada, peristiwa-peristiwa yang ajaib. Allah menampakkan keajaiban malakutis samai wal ard. Allah menampakkan
keajaiban, bukti kebesaran Allah. Sebagaimana Allah menurunkan malaikat pada malam itu, yang andai kata Allah buka hijab, mungkin bagi kita melihat malaikat yang datang mengedor pintu rumah kita, mengucapkan salamun hiya, salam sejahtera, salamun hiya hatta madhalifat, akan diucapkan salam kepada kita sampai kepada waktu pagi. Mungkin bila Allah menghendaki, Allah buka hijab, kita dengarkan aminnya malaikat yang mengaminkan doa kita, atau kita langsung melihat para malaikat. Itu mungkin saja terjadi dan boleh saja. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa jangan kita mengidentikan bahwa setiap orang yang mendapatkan Lailatul Qadar harus mengalami peristiwa-peristiwa aneh. Tidak mesti demikian. Seseorang yang beribadah pada malam tersebut, dia merasakan ketentraman batin yang belum pernah dirasakan pada malam-malam yang lain. Bisa jadi, besar kemungkinan dia juga mendapatkan hikmah Lailatul Qadar pada malam tersebut, walau dia tidak mendapati kharikul adah, peristiwa-peristiwa yang luar biasa seperti apa-apa peristiwa-peristiwa yang aneh yang tidak ternalar dengan logika biasa. Jadi prinsip kita jangan memahami bahwa orang yang mendapati Lailatul Qadar harus melihat keajaiban-keajaiban seperti itu, tidak mesti. Maka saya membaca dalam kitab Syarah Muslim karangan Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam juz yang ke-7. Di sana terjadi khilaf pendapat, pandangan, apakah orang yang mendapati Lailatul Qadar itu mesti tahu ini adalah malam qadar, atau walau dia tidak tahu malam itu malam qadar, tetapi memang pada hakikatnya malam itu malam qadar, tetapi dia tidak tahu kebetulan pada malam hari itu dia beribadah, paling kurang dia solat Aisyah berjamaah, dia ikut solat tarawih, tetapi dia tidak tahu, dia tidak sadar bahwa pada malam hari itu adalah malam qadar. Namun pada hakikatnya benar-benar apakah dia akan mendapatkan fadilah beribadah 84 tahun? Imam Nawawi rahimahullah taala lebih condong di dalam Syarah Muslim dalam juz yang ke-7, beliau lebih condong bahwa untuk mendapatkan fadilah itu seseorang itu harus isy'ar, harus sadar, yakin dan sadar bahwa memang pada malam itu adalah malam qadar. Namun di sisi kitab yang lain, Imam Nawawi rahimahullah taala pernah condong kepada pendapat yang mengatakan walau kita tidak tahu, asalkan pada malam itu kita ikut beribadah, walau kita tidak sadar, tidak tahu secara persis itu adalah malam qadar, kita sudah mendapatkan fadilah malam Lailatul Qadar. Nah, dari dua pendapat ini masih bisa kita lakukan kompromi. Artinya kedua pendapat ini pada hakikatnya tidaklah ta'arud, tidak terjadi kontradiktif, tetapi kita masih bisa menghamal. Bisa jadi yang dimaksud oleh Imam Nawawi di sini yang bahwa orang yang sadar bahwa ini malam qadar, dia akan mendapatkan fadilahnya secara utuh dan sempurna. Adapun orang yang ikut beribadah pada malam hari itu namun dia tidak sadar, ia tetap mendapatkan fadilah itu, tapi walau tidak sesempurna yang didapatkan oleh orang-orang lain yang mengetahuinya. Berarti sama seperti solat berjamaah, ada yang 27 riwayat, satu ada 27 derajat, ada yang 25 derajat. Berarti tentang malaikat turun memberikan salam kan, kemudian tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Itu bagaimana pemahaman? Tanazzalul malaikah, jadi ada dalam satu qiraah. Apakah tanazzalul malaikah, apakah itu Jibril juga turun kala itu? Tadi tanazzalul malaikatu di dalam sebuah qiraah, dalam bentuk pembacaan yang lain dari konteks ayat itu. Di sana ada imam qari yang membaca tatanazzalu, dua buah ta. Namun dalam qiraah yang umum, qiraah Imam Amir, di situ dibaca tanazzalul malaikatu, satu ta. Okey. Tanazzalul malaikatu warruhu. Ketika terjadi ataf, ya, ketika dikatakan tanazzalul malaikah, dalam cakupan kata turun malaikat itu kan sudah termasuk dalamnya Jibril. Kemudian diulangi kembali dengan warruh. Jadi ini dinamakan dengan ataf khas di atas am. Jadi di atas diatafkan kalimat khas kepada kalimat umum. Jadi malaikat itu umum, sedangkan ruh itu khas, umum, khusus. Yang dimaksud ruh di sini adalah merupakan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang lain. Yaitu yang dimaksud ruh di sini adalah merupakan Jibril. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, "Wa laqad atayna Musal kitaba wa ayyadna
walaqad atainal Musa al-kitaba. Allah menurunkan kepada Nabi Musa kitab. Kemudian juga Allah menurunkan kepada Nabi Isa. Kemudian wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Kami menguatkan beliau itu dengan Ruhul Kudus. Makna Ruhul Kudus itu Jibril. Nah, baik. Tanazzalul malaikatu wa ruh. Ketika dikatakan bahwa turunlah malaikat. Kemudian dan turun pula Jibril. Jadi ketika diataf kalimat waruh kepada kalimat malaikat, itu menunjukkan bahwa Jibril merupakan penghulu daripada malaikat yang paling mulia. Tanazzalul malaikatu waruh min kulli amrin. Jadi fungsi dan tujuan ataupun hikmah diturunkan pada para malaikat pada malam hari itu, bahkan Jibril ikut serta adalah min kulli amrin, yaitu tanazzalul malaikatu waruhu fiha, di dalam malam itu, pada malam itu min kulli amrin, untuk melakukan berbagai macam perintah Allah, yaitu berupa malaikat yang memiliki wazifah. Malaikat yang memiliki wazifah, memiliki kerja masing-masing, kedudukan masing-masing. Pada malam hari itu Allah Subhanahu wa taala menyerahkan. Bukan pada malam hari itu Allah mentakdirkan, kerana takdir Allah Subhanahu wa taala jauh sebelumnya sudah ada dalam ilmu Allah dan sudah ada dalam takdir Allah. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala itu qadim, selalu Allah telah mentakdirkan, karena sifat iradah Allah Subhanahu wa taala itu qadim. Tetapi pada malam hari itu Allah Subhanahu wa taala menyerahkan buku tugas masing-masing malaikat yang memiliki tugas masing-masing, seperti membawa hujan, siapa yang akan diberi petunjuk, siapa yang akan hidup, siapa yang akan mati, dan berbagai macam urusan-urusan yang lain yang maha diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari itulah diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Min kulli amrin, dalam segala perkara. Apakah mati, hujan, bala, musibah, orang yang ditunjuki, yang akan disesatkan, yang akan hidup dan macam sebagainya. Negeri mana yang akan diberikan bala, negeri mana yang akan diangkatkan penyakit dan macam sebagainya. Semua urusan yang bersangkut paut dengan kehidupan dan rutiniti dan aktivitas makhluk, baik yang secara zahir atau yang secara batin. Jadi itu. Jadi pada malam itu diturunkanlah para malaikat. Dari segala jenis-jenis para malaikat diturunkan. Dan mereka datang ke semua rumah-rumah orang yang beriman. Saya pernah membaca dalam beberapa kitab tafsir, mereka akan datang ke pintu-pintu rumah orang yang beriman. Mereka akan membacakan salam, assalamualaikum. Dia akan membacakan salam. Jika orang-orang yang beriman pada malam di mana malaikat turun sedang berdoa, mereka sedang bermunajat kepada Allah, para malaikat ini akan mengaminkan doanya. Dan proses ini berlaku hatta matla'il fajr, sehingga datanglah waktu subuh. Ini merupakan satu kemuliaan yang luar biasa. Karena di atas pendapat kuat, Lailatul Qadar min khususiyati ummati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagian dari keistimewaan umat Nabi Muhammad. Tidak pernah Allah berikan Lailatul Qadar ini kepada umat-umat terdahulu. Sebagaimana kita baca dalam kitab-kitab tafsir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diceritakan oleh Jibril bahwa pada zaman dahulu ada orang yang berperang 1000 tahun, seperti kisah Syamun Al-Ghazi, berperang 1000 tahun, berpuasa dan macam sebagainya. Sehingga Rasulullah SAW yang umatnya notabene berumur pendek, sehingga merasa beliau memiliki kecemburuan yang bersifat baik. Bagaimana bisa umatku mencapai fadilah ini padahal umatku pendek-pendek umurnya? Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita berupa Lailatul Qadar, yang jika kita mendapati beribadah dalamnya, kita seolah-olah telah beribadah 1000 tahun atau 84 tahun. Demikian. Ini sudah waktu saat zuhur. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Mungkin ada saudara-saudara yang ingin bertanya kepada kami tentang masalah agama, insyaallah kami siap menjawab. Kami akan memberikan waktu kurang lebih 10 menit lagi. Saya siap menjawab. Jangan siap menjawab. Siap kami menjawab, insyaallah. Jangan siap menjawab. Kalau misalnya mampu kita jawab. Kalau mampu kita jawab. Kalau tidak mampu, kalau kita mampu, juga kita katakan wallahu a'lam. La adri. Wallahu a'lam. Kita katakan jawab. Cik kan. Semoga sehat sabi gure. Amin ya rabbal alamin. Nyo baru terus ulancu lu nonton nilai siat walut get alhamdulillah.
Khan hadir Mandang Kumbang City. Alhamdulillah. Ajarakallah. Nampaknya para sahabat kita sedang dalam keadaan lockdown semua nih. Lockdown. Lockdown. Biasanya kan banyak komentar-komentar. Mungkin karena lockdown, satu lagi mungkin nggak ada paket. Ya, karena itulah faktor yang paling mendasar ini kan lockdown. Ya. Jadi ketika sudah di lockdown, jadi mata pencarian kan Perekonomian. agak sedikit terganggu. Jadi ketika terpengaruh dengan perekonomian terganggu, otomatis terpengaruh pada paket data. Nah, saya sendiri merasakan itu. Tapi Pak, banyak-banyaklah bersabar. Sabar, Ya. insyaallah. Insyaallah. Wasbir kama sabar ulul azmi. Amin. Mungkin ada saudara yang ingin bertanya. Ini video ini boleh dibagikan. Kami mengizinkan untuk di like and share kepada grup-grup yang dimana ada grup ataupun saudara-saudara yang menonton. Mudah-mudahan menjadi amal tambahan bagi kita semua. Asal jangan dibagikan kepada grup share. Masalah bahasa Indonesia kami tolong diperbaiki, mungkin tata bahasa kurang rapi karena maklum kita ini jarang berkomunikasi bahasa Indonesia, sering bahasa Arab. Sehat Afkar Jaya Get alhamdulillah gue sehat sabi gure jeroh alhamdulillah. Afkar Jaya ini dari Kelumpanjo, bukan Lumpang 2. Oh, sahibukum? Sahibuna alhamdulillah. Sahibuna sahabat saya juga pernah duduk dalam satu majelis berdiskusi dengan saya. Ya, alhamdulillah. Masa lampau ini cerita masa lampau, kira-kira lebih kurang 10 tahun yang lebih. Sahabat saya. Oh, apa? Ya. Ya, alhamdulillah. Oh, ada soal min sahib. Tungku Fahrizal, tungku kibancara tabaya utang untuk orang yang meninggal. Tungku, ulang sekali pertanyaan, saya ulang sekali lagi. Tungku kibancara tabaya utang untuk orang yang meninggal. Bagaimana cara kita membayar utang? Misalnya orang yang sudah meninggal. Taruhlah orang tua kita. Misalnya man mata wa alaihi dainon. Seseorang itu meninggal lantas dia masih membawa beban hutang. Artinya dia masih meninggalkan hutang. Seseorang yang meninggal kemudian dia meninggalkan hutang. Terklasifikasi kepada dua. Apakah dia meninggalkan tirkah, meninggalkan sejumlah harta yang bisa kita pakai untuk membayar hutang, atau memang dia tidak meninggalkan harta apapun. Katakanlah dia meninggalkan sejumlah harta untuk kita bayarkan hutang, maka oleh ahli waris atau keluarganya mengambil sejumlah harta yang ditinggalkannya seukuran hutang yang dia miliki, maka kita serahkan kepada orang yang mempunyai hak. Di saat memang kita tahu beliau itu pernah berhutang dengan catatan tentu ada bukti-bukti. Sebetulnya pada hakikatnya butuhnya bon manufaktur atau bukti itu hanya untuk melakukan keadilan ataupun menutup kemungkinan adanya hal-hal yang tidak kita inginkan seperti penipuan dan macam sebagainya. Maka disyariahkan di dalam syariah kita ketika terjadinya hutang piutang itu adalah adanya proses penulisan. Maka ayat yang terpanjang yang ada dalam Al-Quran, ayat yang paling panjang yang ada dalam Al-Quran adalah ayatud dain, ayat hutang. Yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, yaitu dalam hitungan ayat 280 sekian. Di sana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyaktub, hendaklah ditulis untuk menutupi celah-celah terjadinya perseteruan sesama orang yang beriman ketika pasca meninggalnya seseorang itu tadi. Maka ketika kita tahu siapa yang punya hutang, pemiliknya, maka seorang wali itu datang lalu membayarkan sejumlah harta.
tentu dalam kehidupan yang sudah serba canggih saat ini, alangkah lebih baiknya ada bon manufaktur atau bukti-bukti bahwa yang bersangkutan berhutang. Ya kita serahkan saja. Tidak ada trik-trik tertentu atau cara ritual tertentu, tidak ada yang kita bayarkan. Andai kata sebaliknya, andai kata dia tidak meninggalkan sejumlah harta, lantas apa yang akan terjadi kepada orang yang meninggal lantas dia punya hutang tidak terbayar dan dia tidak meninggalkan tirkah, ya? Dia tidak meninggalkan sejumlah harta untuk kita bayarkan. Apakah wajib keluarganya membayarnya? Tidak wajib. Jika dia tidak meninggalkan sedikit pun harta untuk membayar hutang tersebut atau untuk dijual, maka keluarganya tidak wajib. Tetapi disunahkan bagi keluarganya membayarkan hutangnya ataupun bagi kaum muslimin orang-orang lain. Makanya warid keterangan bahwa Nabi SAW pernah tidak mau atau enggan menyalatkan jenazah orang yang meninggal sedang orang tersebut memiliki hutang. Sehingga majulah beberapa orang sahabat menjamin hutang tersebut. Baru Rasulullah SAW baru mau mensolatkannya. Dia memberi faedah dalam konteks hadis ini bahwa boleh orang lain secara sukarela menjamin hutang saudaranya. Untuk Tidak mesti keluarganya. Tidak, untuk melepaskan zimmah, untuk melepaskan tanggung jawab atau tanggungan yang ada pada saudaranya. Dan ini merupakan satu nilai kebaikan. Begitu. Nah, sebaliknya apabila orang ataupun keluarga kita tidak meninggalkan tirkah, tidak meninggalkan sejumlah harta yang bisa kita pakai untuk membayar hutang, apa yang mesti dilakukan oleh wali? Dalam kitab Syarah Al-Mahalli terhadap dalam mengomentari matan kitab ataupun redaksi kitab Minhajul Abidin, Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullah taala dengan cacatan kaki Qulyubi dan Umairah dalam juz yang pertama dalam Kitabul Janaiz. Di sana dikatakan bahwa wa yusannu lil wali ayas'alal ghurama, disunahkan bagi keluarga orang yang mati meminta kepada orang yang punya uang, meminta kepada orang yang punya hutang agar kiranya yang punya hutang itu memindahkan hutang dari mayat supaya dia terlepas. Misalnya dia bermohon, tolong lepaskan bapak saya dari tanggungan hutang, saya jamin bahwa saya akan berjanji membayarnya. Lantas oleh yang punya harta ini dia meniatkan dalam hatinya bahwa saya melepaskan si fulan dari tanggungan hutang dan saya membebankan hutang ini kepada si fulan selaku keluarganya, dan keluarganya pun meridhoi dan setuju, maka pada seketika itu juga disebutkan dalam Hasyiah Al-Mahalli tadi, dalam Syarah Al-Mahalli tadi, orang ataupun si mayat tersebut terlepas. Yang andai kata selama ini nyawanya sebagaimana anjuran ataupun sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa barang siapa ruhul mu'min mu'allaq baina samai al-haq wal ard, nyawa orang yang beriman itu tergantung antara langit dan bumi hatta yuqda an hudain, sehingga diqada atau ditunai dulu hutang terhadapnya. Saya membaca penafsiran hadis ini dalam Hasyiah Bujarami ala Minhajul Thalab dalam juz yang pertama dalam Kitabul Janaiz. Makna yurfa, makna mu'allaq baina samai wal ard, makna tergantung antara langit dan bumi, maknanya adalah tidak ditempatkan pada tempat yang seyogyanya dia dapatkan dengan amalan beliau, tapi karena hutang dia itu diletakkan pada tempat yang lain yang kurang dari tempat yang semestinya ia dapatkan karena amal ibadah ataupun karena kelebihan dia. Tetapi karena ada pengaruh hutang maka dia tidak meraih martabat itu. Jadi bukan dalam konteks tergantung itu bahwa di awang-awang itu ada nyawa orang yang beriman yang tergantung-gantung dan terawang-awang yang sering dibuat menjadi seperti sesuatu yang dalam pemahaman-pemahaman khurafat, seperti adanya kuntilanak dan macam itu tidak benar. Jadi demikian. Sudah dijawab. Mudah-mudahan si penanya bisa mengambil intisari yang telah disampaikan oleh Walid Safrijan. Ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kurelun. Waalaikumsalam. Misahari Arifin. Waalaikumsalam warahmatullah. Muge pisang. Gure sengaja genok bate patha pula. Gure sengaja gure sengaja gerop bate patha. Bergerop. Sendawa dalam bahasa Indonesia sendawa. Dalam bahasa
bahasa Indonesia sendawa, dalam bahasa Aceh dikatakan Gerop. Jadi dalam penjelasan masalah mubtilatus shaum yang membatalkan puasa, termasuk salah satu yang dapat membatalkan puasa adalah di sana dikatakan al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Termasuk dalam konteks muntah di sini ditamang dalam muntah ulak, cengkeluan, ulak, ataupun termasuk ketika kita sendawa, dengan sengaja kita sendawa, lantas keluarlah sesuatu dari tenggorokan kita. Kita sengaja sendawa, maka dalam konteks sendawa atau gerep ini, lantas begitu kita gerep, yang keluar itu berupa sesuatu misalnya makanan atau sesuatu yang lain, maka jika kita pastikan bahwa sesuatu yang keluar itu berasal daripada ma'idah, dari usus, proses daripada usus pencarian makanan, dipastikan bahwa itu bagian daripada al-qai'u, dipastikan itu bagian daripada muntah yang sengaja. Berarti yubtilu shaum, karena yang dimaafkan di situ adalah merupakan orang yang terbalai, yaitu dengan batuk. Yang dimaafkan adalah orang yang terbalai dengan batuk. Misalnya dia memiliki batuk yang parah, yang ada dahaknya, kemudian dia sudah coba membuangnya. Begitu dia batuk dibuang, begitu dia batuk dibuang. Tetapi karena dia terbalai, artinya memang tidak bisa dipeliharanya. Dia tidak bisa memeliharanya karena memang selalu dalam keadaan batuk parah, maka dia dimaafkan. Berbeda dengan orang yang mampu meludahinya tapi tidak mau meludahinya, namun dia menelannya, padahal mampu untuk dibuangnya, dan mungkin, maka ketika itu menjadi batallah puasanya. Batal puasanya. Jadi yang dikecualikan di sana adalah batuk yang mudarat. Adapun dalam konteks sendawa yang sengaja kemudian keluar sesuatu yang dipastikan bahwa sesuatu yang keluar itu berasal daripada ma'idah atau usus, itu adalah sama statusnya sebagaimana hukum al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja, dan dipastikan bahwa itu dapat membatalkan ianya puasa. Baik. Mulia Saputra, Tungku, bagaimana kita bayar utang orang Tungku, bagaimana kita bayar utang orang yang sudah tidak tahu lagi di mana posisi dia sekarang? Kita bayarnya bersedekah kepada masjid dengan kita niatkan bayar utang. Ketika kita punya hutang terhadap seseorang, kemudian tidak tahu lagi kemudian kita sudah tidak tahu secara pasti sahib atau pemilik utang tersebut, juga kita tidak tahu keluarganya atau orang-orang yang menjadi hak pemangku daripada harta utang tersebut, maka bukan dengan mensedekahkan dan meniatkan pahalanya untuk yang punya hutang. Saya belum mendapati, saya tidak mengatakan itu salah, tapi sebatas pengetahuan yang saya tahu, saya tidak mendapati seperti itu penjelasannya. Mungkin kalau saudara mendapatinya, bisa jadi mungkin kalau memang tertulis dan kita tidak para ulama. Tapi sebatas yang saya pahami bahwa kita serahkan kepada Baitul Mal. Kita serahkan sejumlah harta yang menjadi milik daripada yang punya utang itu kepada Baitul Mal. Kepada Baitul Mal, biarlah mereka yang mengelolanya untuk limaslahatil ammah, untuk kemaslahatan umum, dan di hari akhirat nanti biarlah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sang penghisab atas perbuatan tersebut. Dan harus kita niat, Walid. Kita tidak perlu meniatkan, cukup kita berikan penjelasan. Kita berikan penjelasan ini kan, membayar hutang ini kan muamalat. Muamalat kan tidak perlu kepada niat. Bukan ibadah, ini kan muamalat. Di muamalat kan tidak perlu kepada niat. Muamalat kan termasuk juga misalnya jual beli kan enggak perlu kita niat. Tajalu mukat boh mamplam karena Allah Taala kan enggak perlu gitu. Karena itu kan muamalah. Ini kan hutang piutang kan hubungan sosial. Jadi ya kita serahkan, ya kita beritahukan, ikrar. Nah, ini harta saya buat bayar hutang, orangnya udah enggak ada. Sejumlah sekian, sudah coba saya cari. Jadi oleh Baitul Mal pun mencoba nanti mencari informasi siapa pemiliknya. Kemudian setelah mereka mengambil satu kesimpulan bahwa memang pemilik yang sudah tidak kita temukan, mereka akan mengelola harta itu untuk kemaslahatan ummah. Yang akan kembalinya fadilahnya untuk kemaslahatan kita bersama. Wa amma bi ghairi niat. Afkar Jaya, sahibukum, sahibina, ya, gure.
Puja tatup manyet dengan ija bertulisan la ilaha illallah. Gepele urang hanjir. Geperah le urang hanjir. Geperah kira bangkai. Ya, Walid. Lafaz-lafaz kalam Allah, lafaz-lafaz Al-Quran, baik dituliskan di kertas, di papan, di kain, misalnya kita tuliskan kalimat ayat-ayat Al-Quran yang mulia seperti Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum dan ayat lain, maka dia masih memiliki nilai kemuliaan. Cuma yang menjadi permasalahannya adalah ada kalanya ketika kita tulis kasat atau tujuan sil katib, tujuan orang yang menulis. Misalnya saya pernah membaca, ya, saya ulangi, saya pernah membaca dalam kitab I'anatul Talibin dalam juz yang pertama penjelasan masalah ma yahrumu bil hadasi, apa-apa saja yang diharamkan karena hadas. Salah satunya di sana adalah menulis Al-Qur'an, atau di sana adalah memegang Al-Qur'an atau papan yang tertuliskan Al-Qur'an. Apakah memegang papan yang tertulis padanya Al-Qur'an itu adalah haram? Kan begitu? Yeah. Itu tergantung kepada kasat si katib. Termasuk bagaimana tujuan si sang penulis ketika dia menulis. Apabila misalnya dia menulis Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dipastikan adalah salah satu ayat dari ayat Al-Quran. Katakanlah kita tidak berpendapat bahwa ini ayat pertama daripada suratul Fatihah. Okey. Tetapi Bismillahirrahmanirrahim tetap bagian daripada ayat Al-Quran yang terdapat pada surat nomor 27, yaitu surah An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Okey. Nah, apabila si sang penulis ketika menulis Bismillahirrahmanirrahim, dia tidak meniatkan dalam hati bahwa saya tulis ini untuk menjadi satu bahan pelajaran, untuk menjadi sesuatu yang makro' dibaca. Tetapi saya menulis ayat ini untuk menjadi dibajak hiasan. Maka memegangnya itu tidaklah diharamkan, karena memang bukan untuk itu. Kenapa demikian? Mana dalilnya? Dalilnya adalah karena Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada para sahabat untuk menuliskan surat kepada raja kafir, yaitu ketika itu Hercules. Nah, beliau tuliskan dan di sana Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah takut. Apabila kita tuliskan Bismillah, bagaimana nanti dia akan memegang. Karena Rasulullah menulis Bismillah itu bukan menjadi bagian dari ayat, tetapi menjadi sesuatu tabarruk dengan Bismillahirrahmanirrahim, bukan untuk supaya dibaca, tapi isi daripada surat. Nah, maka seperti itu pula ketika dituliskan lafaz-lafaz ayat Allah Subhanahu wa taala kepada kain. Jadi dipakaikan itu adalah untuk tabarukah, untuk memberi keberkahan kepada mayat yang kita tutup. Dan tidak boleh kita melarang yang seperti ini, karena di dalam kitab Fatwa Imam Ramli, juga di dalam kitab yang berbahasa Melayu, yaitu dalam kitab Furu' Masail, di dalam catatan pinggirnya, dalam hamisnya, di sana dijelaskan bahwa baik menuliskan ke alam Allah Subhanahu wa taala lalu masukkan ke dalam jasad mayat, tetapi dengan catatan dibungkus dengan plastik yang tidak termuli dengan najis, terpelihara daripada kehormatan, daripada pelecehan dan macam-macam. Itu bagus dan diharapkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dibolehkan, dan dalil-dalilnya banyak sekali dalam kitab-kitab para ulama. Dan tidak boleh kita beralasan tidak boleh menuliskan ayat Al-Quran lalu menutupinya, sedangkan orang yang sudah mati ini adalah bangkai. Ini salah. Ini pemahaman yang sangat keliru. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat nomor 17 dalam surah Al-Isra, wa laqad karramna bani Adam. Kami demi Allah sungguh kami memuliakan anak Adam. Jadi ketika dikatakan anak Adam itu apakah orang yang beriman, apakah orang kafir? Kami muliakan anak Adam dalam artian ketika dia hidup dia bukan najis dan bukan bangkai, dan ketika dia mati dia juga bukan najis, bukan bangkai. Ini tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat salah sekali anggapan yang mengatakan tidak boleh kita tutup jenazah atau mayat karena dia sudah mati, karena dia sudah menjadi bangkai, dengan kain yang kita tuliskan padanya Al-Quran. Ini tidak benar. Ini jauh sekali daripada kebenaran. Jadi dibolehkan menutupinya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita tuliskan di kain, untuk membawanya kemudian menjadi satu keberkahan. Ada itu bagi boleh semayat. Ada itu boleh, dan bukan merupakan sesuatu yang terlarang. Ya. Misalnya seperti ini, Walid, seperti di kereta kan sering ditulis Bismillahirrahmanirrahim,
dan ditulis tulisan di mobil. Nah, ini begini, kita jangan menganalogikan terlalu jauh. Jadi kita kan sedang berbicara dalam konteks menutup mayat. Jadi jangan sampai dalam proses menutup mayat ini kita menyeret masalah ini hingga terlalu jauh, hingga kita tulis di tulisan la ilaha illallah bismillah di bagian luar daripada mobil, atau kita tuliskan di pamflet yang apabila tersiram hujan dia akan basah, kemudian dia disirami oleh panas matahari, kemudian seiring waktu juga dia akan terkelopas sedikit demi sedikit, kemudian akan menjadi runtuh, persis seperti Asmaul Husna yang ditulis di tiang-tiang, di pamflet-pamflet, disiram hujan, kemudian disinari matahari, kemudian lama-kelamaan dia terjungkal di tanah, kemudian datanglah kambing-kambing yang lepas dari tambatannya, mengencinginya dan macam sebagainya. Ini tidak sampai ke situ, konteks bicara kita tidak sampai ke situ, tapi hanya sebatas dalam proses menutup mayat. Saya secara pribadi kurang setuju menuliskan ayat-ayat Allah atau menuliskan lafaz-lafaz kemuliaan di bagian luar dari mobil. Kalaupun kita sangat cinta dan ingin menuliskan, ingin bertabaruk, usahakan menulisnya di bagian dalam. Bagian dalam yang ketika disinari disirami hujan dia tidak akan basah dan dia tidak akan terlapuk karena sengatan sinar matahari. Boleh harap. Jadi apabila misalnya kita buat di bagian luar, itu kurang tepatnya karena terbuka peluang untuk terjadinya kerendahan ataupun kurangnya kehormatan kita kepada Al-Quran yang mulia. Demikian. Ini pun waktu sudah zuhur. Kepada saudara-saudara yang sudah bertanya, alhamdulillah setelah dijawab oleh Al-Mukarram Al-Mahmud Al-Fadhil Syekh Walid Syafidjal. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan, kami diskusi hari ini mendapatkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal ibadah kami. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.